Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, siapa di antara kalian yang berasal dari suku Betawi atau suku Jawa atau suku Sunda atau suku Batak? Indonesia itu memiliki banyak suku yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya ya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Silahkan anak-anak membaca bacaan di buku tematik halaman 1. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menendangkan rombongan pawai semakin dekat. Dari bacaan tersebut, kita dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin anak-anak belum tahu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, temukan kalimat utama. Yang keempat, temukan unsur inti dari kalimat utama. Yang kelima, unsur inti kalimat utama itulah yang namanya gagasan pokok. Nah, sebenarnya dari bacaan pawai budaya itu ada beberapa paragraf. Kita sudah membaca paragraf yang pertama. Kita akan belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Nah, ini ya. Dari paragraf ini, mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, kita kupas satu persatu kalimatnya ya. Coba adik-adik perhatikan. Kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, yang ini ya. Ini termasuk gagasan pokok atau gagasan pendukung? Iya, benar sekali.
ini termasuk gagasan pokok, sedangkan kalimat berikutnya itu termasuk gagasan pendukung. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya. Di sini kita dapat lihat bahwa kalimat pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat hingga akhir. Itu merupakan penjabaran dari kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gagasan pokoknya hanya satu, sedangkan gagasan pendukungnya ada 5, ya. Yang di garis merah itu adalah gagasan pokok, sedangkan yang garis hijau itu adalah gagasan pendukung. Di situ ada 5 kalimat. Nah, akan dibuat seperti ini. Tugas kalian adalah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian bisa melihat di halaman 4 buku tematik. Silakan ditulis buku PS. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf kedua dan ketiga. Begitu dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf keempat dan kelima dibuat seperti pada buku cetak halaman 4 sampai halaman 6 ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menghargai perbedaan, ada banyak cara untuk menghargai perbedaan. Di sini saya akan menampilkan 3 contoh. Yang pertama, tidak pilih-pilih dalam berteman. Yang kedua, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang ketiga, terbuka dan senang mempelajari suku dan kebudayaan lain. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Di sini saya ingin menampilkan alat musik daerah. Ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, dan ada tifa. Mari kita pelajari satu persatu. Angklung dari Jawa Barat. Cara memainkan digoyang. Ini apa? Saluang dari Sumatera Barat. Cara memainkan ditiup. Kecapi dari Sulawesi Barat. Cara memainkan dipetik. Kendang dari Jawa Tengah. Cara memainkan dipukul. Tifa dari Papua. Cara memainkan dipukul. Nah, itulah beberapa keanekaragaman alat musik di Indonesia.
Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ketika alat musik dimainkan, apa yang akan terjadi? Akan menimbulkan bunyi. Ya. Mari kita pelajari bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui 3 cara, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi, bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Oke, yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Yang kedua, mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Yang ketiga, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengar. Silakan adik-adik tulis di buku catatan ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Yang kedua, sebutkan contoh sifat menghargai perbedaan. Yang ketiga, sebutkan 3 alat musik tradisional beserta cara memainkannya. Selamat mengerjakan. Nah, jika anak-anak merasa kebingungan atau kesulitan, boleh ditanyakan melalui komentar pada channel saya ya, atau WA langsung ke saya. Jangan di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Tuhan memberkati.